Yang penting mencintai dulu. Mencintai dulu yang penting Mas. Nggak perlu kita harus mempunyai yang bagus. Ya mulai dari kecil-kecilan. Pokoknya semoga perbonsaian di Indonesia ini maju, bisa bersaing dengan negara-negara lain, negara-negara luar. Jadi semoga seperti itu. Bonsai di Indonesia ini maju. Sama-sama. Ini jenis tanaman yang saya tanam di sini itu berdominan kimeng sama sancang, Mas. Kena kimeng sama sancang. Karena saya ini kan nyoba-nyoba tanah atau lahan di sini ini cocoknya ini untuk tanaman apa, Mas. Jadi kebetulan bibit yang tersedia ini kimeng dan sancang. Jadi mudah-mudahan tanah sama lahannya di sini itu cocok untuk pohon tersebut gitu, Mas. Tapi untuk kedepannya ya kemungkinan beberapa jenis pohon atau beberapa bibit-bibit lain mungkin kalau cocok ya akan ditanam di sini. Jadi untuk kedepannya seperti itu. Ini dari cangkokan kita, Mas. Nggih, dari cangkokan. Jadi cangkokan-cangkokan yang sebesar ibu jari, sebesar jari telunjuk itu kita cangkoki di indukan yang ada di rumah. Kemudian setelah itu kita pindahi di polybag. Ya masa-masa karantina setelah keluar akarnya itu baru bisa ditanam di sawah. Kalau untuk menjadikan bahan bonsai, Mas, ya, kalau bahan sekitar 2 tahun itu sudah besar, sudah bisa digunakan untuk terusan bonsai, Mas. Tapi kalau untuk panen bonsai itu ya masih lama, Mas. Jadi tidak ada patokan waktu kalau bonsai, Mas. Jadi kalau kita menyediakan bahan dari usia cangkok seibu jari itu ya kalau jenis kimeng dan sancang 2 tahun sudah bisa menjadi bahan, Mas. Kita untuk target pemasaran, Mas, ya, ini kan saya yang memotivasi saya untuk melakukan budidaya ini bukan cuma hanya untuk bisnis, Mas, bukan cuma untuk terus berwirausaha, tapi karena memang dari awalnya itu hobi, cinta bonsai, jadi beranggapan itu perbonsaian di Indonesia ini maju dan besar, Mas. Jadi maju dan besar itu kan harus mulai dari petani-petani seperti ini, Mas. Nggak dongkel-dongkel di alam liar. Ya kalau alamnya menyediakan ya enggak apa-apa. Tapi kalau semakin kita ambili kan semakin habis, Mas. Jadi bagaimana cara untuk meramaikan bonsai di Indonesia ya harus dengan begini. Kalau di sawah seperti ini ya baru 2 lahan ini, Mas, baru tahun 2021 kemarin. Jadi bisa dibilang baru juga, tapi kalau menggeluti perbonsaian ya sekitar 4 sampai 5 tahunan lah. Tapi kalau melakukan action di sawah seperti ini ya baru mulai tahun 2021 kemarin. Penanaman awal di lahan yang pertama. Ini kan lahan kedua ini, Mas. Lahan kedua, yang pertama di? Yang pertama di seberang jalan, ya di seberang jalan. Kalau seibu jari, nanamnya 2 tahun, itu kalau kita loskan, itu bisa sebesar lengan orang dewasa, Mas. Iya, bisa sebesar lengan orang dewasa, itu terprogram, Mas. Artinya percabangan-percabangan sudah matang,
kemudian paling penerusan ke cabang-cabang arah ke mahkota itu yang belum. Cuman gerak dasar awal itu sudah membentuk, kalau 2 tahun 2 tahun setengah itu sudah membentuk. Kimeng dan sancang itu penyakitnya itu kutu putih, Mas. Kutu putih, iya. Yang kayak bedak itu ya? Iya, kayak bedak itu kupu-kupu kecil yang nempel di batang, di daun yang warnanya putih itu loh, Mas. Itu kalau pembonsai enggak asing hal seperti itu. Itu memang ada obatnya kalau seperti itu. Disemprot setiap 6 bulan sekali, disemprot dengan banyak yang di penjual-penjual petani alat-alat tani itu ada. Jadi disemprot seperti itu 6 bulan sekali. Mas, ini saya berjalan sama teman saya itu yang memotivasi saya, yang sebenarnya yang mengajak saya karena indukan bibit itu dari teman saya itu, Mas. Itu ngajak saya, ayo tanam-tanam bonsai yuk, ayo ini yuk, ayo. Kok saya tertarik di bidang ini, ya saya iyakan, Mas. Saya setujui, tapi dengan konsep-konsep, dengan apa ya, mindset nggak serampangan, Mas. Jadi ya ditata dulu, yang namanya kerjasama itu jangan sampai ada yang disakiti atau tersakiti, Mas. Motivasinya ya, Mas? Ngopi dulu, Mas, ya. Oh iya. Biar Ya, hidup. bedak. Nggak ada gelasnya, permisi ya. Silakan, silakan. Motivasinya, Mas, motivasinya itu gini, Mas, kalau saya itu mengejar keberuntungan saja. Jadi bagaimana caranya kita itu mengejar keberuntungan, ya dengan cara tidak bermalas-malasan, Mas. Tanyakan kepada semua orang juga, keberuntungan itu tidak diberikan Tuhan kepada orang yang bermalas-malasan, Mas. Jadi saya pengejar keberuntungan dengan cara tidak bermalas-malasan, bentuknya nanam pohon seperti ini. Saran dari saya sih, yang penting jangan bermalas-malasan, Mas. Apapun usaha yang kita lakukan, apapun gerak yang kita usahakan, itu pasti ada hasilnya, Mas. Jadi yang penting ada geraknya dulu. Kalau saya berbicara dengan bonsai, itu tidak semua orang membudidayakan seperti ini atau harus menyukai hal yang saya lakukan seperti ini. Yang penting itu mari kita sama-sama itu mengejar keberuntungan, Mas. Jadi keberuntungan itu ya tadi yang seperti saya omongkan tadi, keberuntungan adalah diberikan Tuhan kepada orang yang tidak bermalas-malasan. Yang penting jangan malas dulu, Mas. Apapun usahanya. Berusaha dulu ya. Berusaha dulu. Apapun usaha yang dilakukan, Mas. Yang penting ada geraknya. Masalah hasil serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Proses tidak ya nanti Hasil, ya, seperti itu. Nggak perlu bagus, Mas, sebenarnya itu. Yang penting mencintai dulu. Mencintai dulu yang penting, Mas. Nggak perlu kita harus mempunyai yang bagus, ya mulai dari kecil-kecilan dulu. Pokoknya semoga perbonsaian di Indonesia ini maju, bisa bersaing dengan negara-negara lain, negara-negara luar. Jadi semoga seperti itu, bonsai di Indonesia ini maju. terima kasih Mas Sarah. Sama-sama. Ya, terima kasih Mas Sarah atas Sama-sama. penjelasannya. Nggih. Semoga bermanfaat untuk para